Baik, kalau begitu kita mulai saja ya, Bunda-Bunda. Kita hargai yang sudah datang tepat waktu dan saat ini sudah lebih dari 13 menit ya. Oke, baik kita mulai saja. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda semuanya pada kesempatan malam Baik, hari ini? Baik, baik, alhamdulillah. Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang berkenan hadir meskipun di dalam acara Zoom ya, kita tidak bertemu secara langsung. Ini sebetulnya memang sudah disetting seperti ini, tidak seperti parenting yang waktu kita laksanakan tempo hari, bunda-bunda semuanya. Eh, Memang sengaja seperti ini agar ayah bunda dan anaknya bisa hadir juga. Kalau di sekolah kan rata-rata bundanya saja, karena ayahnya harus kerja. Nah, sekarang alhamdulillah ayahnya juga bisa hadir ya. Dan anak-anaknya pun tentunya ini adalah nilai plus untuk anak-anak karena anak-anak tuh biasanya mereka senang pada saat ayah bundanya memang memperhatikan gitu ya sampai ke detail yang menjadi kebutuhannya apa, apalagi ini berkaitan dengan perkara pendidikan dan ini adalah hal yang sangat penting tentunya dan pasti anak kita begitu senang. Oh, saya diperhatikan ternyata oleh ayah bunda saya. Oke, begitu ya, bunda-bunda semuanya. Hmm, di sini, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penjelasan hasil fingerprint. Penjelasan hasil fingerprint yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, bahwa dari hasil fingerprint ini, ya, kemarin tuh 10 jari ya, 10 jari dari dua sisi kiri dan kanan. Anak-anak kita itu semuanya diambil sampel sidik jarinya, lalu untuk melihat apa? Untuk melihat potensi genetik tentunya Ibu dan Bapak. Baiklah, Ibu dan Bapak untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini untuk keberkahan kegiatan kita, langkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa dicukupkan. Baiklah Ibu dan Bapak, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Sudah ada, Bunda? Sudah. Sudah ya, Alhamdulillah. Nah, di sini kita akan membahas mengenai fingerprint analysis. Fingerprint analysis itu apa? Ini adalah sebuah metode untuk melihat potensi genetik. Nah, inilah yang membedakan antara eh, apa dengan psikotes. Barangkali Ibu dan Bapak juga mengetahui ya, psikotes dengan fingerprint itu memang berbeda. Nah, kalau psikotes kita melihat atau kita melakukan melihat apa namanya mengerjakan tes-tes gitu ya, dan nanti hasilnya berupa skor-skor. Nah, kalau untuk fingerprint analysis ini tidak terpengaruh oleh kondisi psikologis apapun pada saat anak melakukan tes fingerprint ini, anak tidak banyak melakukan hal apapun. Beda seperti psikotes ya, yang mengisi soal-soal yang banyak. Nah, ini tidak terpengaruh oleh kondisi psikologis sehingga untuk akurasinya sampai 90%. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak boleh lihat dulu video ini. Ya, Ibu dan Bapak, ini adalah bentuk sidik jari yang tentunya setiap manusia itu sidik jarinya antara satu dengan yang lainnya berbeda. Ayah Bunda boleh lihat sidik jari sendiri. Ya, sidik jari antara satu orang dengan orang yang lainnya tuh berbeda. Dan ini pola sidik jari ya, pola sidik jari yang ada di tubuh manusia, di tubuh kita. Ada yang tipenya itu macam-macam ya Bunda. Nah, di sini ada tipe arts ya, ada tipe
loops, ada tipe walls gitu ya. Kalau dilihat dari ribuan jutaan itu akhirnya dirangkumkan ke dalam 3 tipe ini. Kalau tipe arches seperti ini, Bunda, Ayah, ya, tipe arches seperti ini yang dia itu seperti ada lengkungan-lengkungan gitu ya, seperti gunung. Nah, terus yang keduanya juga ada delta di tengahnya atau yang seperti ini ya, ada lengkungan-lengkungan itu tipe arches. Dan ini ada karakteristik sendiri yang tipe arches itu. Dan untuk tipe loops biasanya ada lengkungan-lengkungan seperti ini dan di tengah-tengahnya biasanya ada intinya gitu ya, ada core-nya. Nah, termasuk ini yang Bisa paling ya? bawah juga sama. Bisa ini Ini kan di sini. tipe-tipe loops. Ini. Nah, lalu tipe walls. Tipe walls ini lebih lebih rumit lagi. Karena biasanya untuk tipe walls ini dia selalu menciptakan delta ya, seperti ini, delta gitu. Dan itu biasanya bisa jadi kedua jarinya. Jadi pada saat anak itu ditempelkan ke alat pinjer, itu mungkin bisa jadi dua-duanya seperti itu, kiri ataupun kanan, atau ada juga yang memang kirinya saja atau kanannya tidak gitu. Yang jelas tipenya terdiri dari 3 ini ya Bunda. Nah, selanjutnya yang dicari dari fingerprint itu adalah core-nya. Harus ada deltanya dan harus ada core-nya. Dan ada juga tipe sidik jari anak kita yang tanpa delta, tanpa core. Jadi ini memang kami akhirnya agak kesulitan kalau mendapatkan yang ini ya, mendapatkan yang tanpa delta, tanpa core. Karena ayah bunda terus terang saja pada saat kami pengambilan sidik jari juga itu tidak mudah gitu. Ada yang tidak nyata gitu, sehingga harus dibersihkan dulu tangannya, harus dipakaikan hand body dan lain sebagainya gitu. Ada yang seperti itu tidak nyata gitu. Ada juga yang memang tidak tampak sama sekali itu ada. Nah, tapi kalau putra-putri ayah bunda kemarin alhamdulillah nyata semuanya ada karena eh, apa 1 dari 100 orang mungkin ada yang memang tidak bisa terlihat pola sidik jarinya. Ada yang seperti itu sehingga dia kasihan sekali tidak bisa absen lewat fingerprint, tidak bisa bikin KTP bahkan, tidak bisa bikin SIM. Itu ada ayah bunda yang seperti itu. Saya juga tidak tahu ya, mungkin itulah Allah sudah menciptakan dengan beragam ya. Ada yang nyata bisa dilihat di alat, ada yang tidak sama sekali bisa dideteksi seperti itu. Nah, selanjutnya ini pelaksanaan fingerprint ya yang kemarin dilakukan. Boleh ayah bunda dilihat dulu videonya. Kenapa ya? Suaranya tidak terdengar, Bunda? Apa ada? Ada, Bu. Oh, ada. Oke, baik. Tapi suara dari videonya mah nggak ada. Oh, nah kurang lebih itu ya pelaksanaan tempo hari di sekolah ya, Ayah Bunda. Nah, untuk fingerprint itu sendiri ada banyak hal yang kami ungkap ya, di antaranya ada gaya belajar, ada learning communication karakter, ada mindset, ada dominasi kerja belahan otak, ada potensi keahlian dan pengetahuan, ada juga working style. Nah, untuk yang pertama ya Bunda boleh sambil melihat hasil
tes pinjernya ya. Kita buka bersama-sama. Nah, untuk yang pertama kita melihat gaya belajar. Jadi ayah bunda semua, yang namanya gaya belajar itu cara mudah seseorang untuk mendapatkan informasi, cara mudah seseorang untuk mendapatkan pengetahuan dari dalam dirinya ataupun di luar dirinya gitu. Kalau anak-anak berarti dari sekolah atau dari ayah bunda yang memberikan pembelajaran di rumah, dari teman-teman sekitarnya. Itu ada 3 macam gaya belajar. Ada mudahnya dia dengan cara melihat, mudahnya dia dengan cara mendengar, ada juga mudahnya dia dengan cara segala sesuatu harus dipraktekkan. Ayah bunda boleh lihat yang paling tertinggi itu termasuknya apa? Visual, auditori, atau kinestetik. Boleh lihatnya dari prosentasenya ayah bunda. Ya, kalau Bu Rita Agustina, anaknya dominan apa, Bun? Kebetulan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari orang tua Anasya. Kebetulan Anasya dalam persentase ini yang paling dominan yang tertinggi itu di kinestetik, Bu. Kinestetik, oke baik. Kalau Bunda Di Yani, kinestetik Auditori musik, kedua sarua bersama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari orang tua dari Kanzia. Kalau di sini gaya grafik belajarnya Kanzia itu lebih ke auditori bahasa. Auditori, oke baik Bunda. Oke. Yang lain barangkali ada yang mau menyebutkan? Bunda Rini, Bunda Mandra boleh? Wijayanti. Dari orang tua Raja, Mhm. grafik yang tertingginya kinestetik, Kines. 17,7%. Oke, siap. Kalau Bunda Rini? Sudah ketemu Bunda Rini? Prosentasenya? Oke, baik. Nanti ayah bunda boleh dilihat kembali ya. Tertingginya di mana? Nah, yuk kita jelaskan satu persatu. Jadi begini ayah bunda, dari gaya belajar ini memang bukan sesuatu hal yang mutlak ya. Artinya, mohon maaf. Artinya, kenapa tipe gaya belajar anak saya begini? Nah, itu maksudnya hanya menunjukkan mudahnya anak ayah bunda belajar dengan cara apa. Nah, gitu. Sebentar, Ibu. Oh iya, nggak apa-apa Ibu. Mangga sambil dilihat aja. Sambil saya lanjutkan ya. Nah, kalau misalkan ternyata ayah bunda menemukan putra-putri ayah bunda itu termasuk yang kinestetik misalkan. Nah, berarti kinestetik itu memang dia satu, nggak bisa duduk diam lama, Bun. Nggak bisa duduk diam lama. Lalu pada saat guru menjelaskan, memang dia harus banyak diberikan waktu untuk bisa ikut berkegiatan. Kalau misalkan guru lagi menerangkan, sebaiknya memang anak ayah bunda itu ada di sebelah bu guru, gitu. Jadi kalau misalkan guru lagi menerangkan, dia nggak bisa diem daripada ganggu teman yang lainnya. Udah duduk di sebelah ibu guru atau berdiri bareng ibu guru itu ya. Atau misalkan tolong ambilkan papan tulis di depan, nah gitu. Jadi emang anak kinestetik itu bisa menjadi troublemaker apabila lingkungan tidak paham. Tapi kalau lingkungan paham, di sini dalam yang pahamnya itu siapa? Berarti orang tua, gurunya paham, dan teman-teman yang lainnya juga paham. Lama-lama akhirnya kan dipahamkan oleh gurunya. Jadi kalau misalkan siapa tadi? Anasya ya, Anasya banyak mengganggu, itu sebetulnya bukan mau ya. mengganggu gitu, tapi dia sebetulnya ingin mengeluarkan energi lebih. Nah, makanya untuk anak-anak tertentu yang memang tipe gaya belajarnya kinestetiknya dia sampai prosentasenya tinggi, Bu. Berarti kan memang harus ada penyaluran lebih. Misalnya, sebelum belajar diberikan kesempatan untuk banyak bergerak dulu gitu. Kalau di beberapa sekolah suka ada yang memang dia ada trampolin suruh loncat-loncat dulu gitu. Itu kalau yang berlebih ya. Tapi kalau Bunda melihat di situ prosentasenya nggak terlalu tinggi, hanya
17, yang lainnya 16, yang lainnya 15. Nah, itu berarti nggak terlalu signifikan. Artinya tipe gaya belajar yang lainnya juga ikut berperan gitu. Berarti termasuk visual dan auditori juga. Gitu. Hanya tetap kita lihatnya yang paling tertinggi kinestetik. Harus hati-hati dengan kinestetiknya. Artinya hati-hati di sini kita paham. Oh, anak kita itu kinestetik. Artinya harus diberikan perhatian lebih untuk diberikan kesempatan untuk banyak bergerak. Seperti itu. Nah, kalau gurunya paham, berarti artinya tinggal diberikan kesempatan aja untuk banyak bergerak. Adik, silakan cuci tangan dulu. Nah, itu kan gerak. Nah, itu. Oke, yang kedua, selanjutnya. eh nah, ini ya, untuk yang tadi. Ayah bunda apabila nanti tiba-tiba berhenti, ayah bunda tinggal masuk lagi ke link yang tadi. Ya, kalau misalkan tiba-tiba berhenti, tinggal masuk lagi. Gitu. Nah, ini yang tadi ya, tinggal dilihat untuk prosentasenya. Nah, yang selanjutnya sekarang kita lihat hasil tesnya yang kedua, yaitu mindset. Jadi, dari gaya belajar itu akan menciptakan mindsetnya seseorang gitu. Jadi, kalau tadi gaya belajarnya ada yang kinestetik, auditori, ada yang visual gitu ya. Misalkan auditori itu berarti dia mudah belajarnya dengan cara mendengar. Apabila ayah bunda ingin anak ayah bunda bisa eh, mengerti atau tahu sesuatu atau hafal sesuatu, misalkan ingin dia bisa menguasai 30 juz gitu ya menjadi hafiz. Nah, kalau misalkan tipenya auditori berarti sering diperdengarkan aja ya Bunda. Lama-lama dia pasti Auditori. bisa sendiri gitu. Auditori. Ya, kalau auditori seperti itu. Nah, Gitu. kembali lagi ke mindset. Ayah Bunda silakan dibaca. Anaknya Ayah Bunda termasuk penyelidikkah, penceritakah, penggerakkah, penghubungkah, pelatih, atau sebagai komunikator. Dan tentunya itu semuanya ada penjelasannya semuanya di sana, dan saya yakin ayah bunda dengan membacanya pasti bisa lebih paham gitu, karena penjelasannya sudah sangat gamblang, jelas, dan banyak gitu ya. Oke, kita lanjut saja ke yang ketiga. Nah, di sini tak kalah penting juga kita melihat dominasi kerja belahan otak ya. Ayah bunda boleh lihat di situ prosentasenya apakah dia dominan otak kiri atau otak kanan. Boleh dilihat. Sudah dilihat ya. Nah, apabila putra-putri ayah bunda ada yang dominan otak kanan misalnya. Nah, berarti yang dominan otak kanan ini wajib dipahami oleh semua pihak, wajib dipahami oleh ayah bunda, oleh guru di sekolah, bahwa anak saya itu dominan otak kanan. Artinya apa? Kalau dominan otak kanan berarti dia ketika berpikir itu selalu menyeluruh gitu. Dan biasanya memang pakai intuisi. Dan dia biasanya acak gitu. Acak itu artinya pada saat ada tugas yang diberikan 1 sampai 10, mungkin dia mengerjakan nomor 5 dulu. Mungkin dia mengerjakan nomor 10 dulu. Nanti baru nomor 1, baru nanti nomor 3. Tapi yang penting kan selesai. Nah, itu kalau ada pekerjaan di sekolah. Nah, ini pekerjaan sederhana di rumah. Setelah mandi biasanya apa ayah bunda? Setelah mandi kan harusnya dianduk. Ya, dianduk, terus pakai kaos dalam, pakai kaos luarnya, celana dalam, celana luar gitu ya. Nah, ada tidak di antara anak ayah bunda begitu keluar dari kamar mandi pakai anduk, dia langsung pengennya pakai celana dulu? Atau bahkan pengennya pakai kaos kaki dulu, atau bahkan ada yang nyisir dulu padahal belum pakai baju. Nah, itu berarti ciri-cirinya otak kanan yang dia itu acak gitu, segala sesuatu itu nggak mau runut. Nah, sekarang sebaliknya, apabila anak ayah bunda ternyata dia dominan otak kiri, berarti memang dia orangnya teratur, runut, rasional, jadi berpikirnya per bagian gitu. Nah, itu jadi memang keduanya tentunya ada kelebihan dan kekurangan ya ayah bunda. Kalau otak kiri cenderung dia itu mudah untuk diatur. Cenderungnya begitu karena memang dia pada saat harus ngerjain yang sesuai urutan dia bisa gitu, dan itu biasanya sesuai dengan keinginan bundanya biasanya. Sesuai dengan keinginan mamah-mamahnya. Kalau setelah mandi ya harus diaduk, harus pakai baju, habis itu makan, habis itu pakai sepatu, kan gitu ya. Nah, sedangkan untuk anak tertentu yang dominan otak kanan dia nggak mau dibegitukan.
Seperti halnya misalkan mau bepergian ke undangan gitu ya. Bepergian ke undangan. Mamahnya mewajibkan, yuk sekarang harus pakai baju merah. Baju merah, sedangkan dia pengennya baju warna biru misalkan. Akhirnya dia tetap pakai baju putih. Nah, untuk yang dominan otak kanan memang sebaiknya tidak diatur karena memang dia tipenya tidak mau diatur. Tapi memang untuk yang dominan otak kanan dia cenderung kreatif biasanya, Bu. Yang kurang sulit diatur tuh biasanya dia memang karena dia kreatif. Imajinasinya melampaui imajinasi kita. Ayah bundanya pengennya A, tapi anaknya diimajinasinya B, sehingga kadang-kadang bentrok gitu. Jadi memang seharusnya tes fingerprint itu bukan hanya anaknya saja, tapi orang tuanya. Karena kadang-kadang jadinya bentrok antara misalkan anaknya otak kanan, ibunya otak kiri, ayahnya otak kanan. Biasanya deketnya dengan siapa? Ayahnya, yang sama-sama dominan otaknya. Kalau nggak sama dengan ibunya, biasanya suka bentrok dan akhirnya sering berantem. Tapi kalau anaknya otak kanan, ibunya otak kanan, ya udah nyambung. Have fun di rumah itu biasanya. Nggak terjadi berantem. Jadi nggak terjadi, ini ya, Bunda, nggak terjadi perang di pagi hari. Karena susah bangun dan lain sebagainya. Begitu ya, untuk selebihnya nanti ayah bunda bisa baca. Nah, ini untuk ciri-ciri siswa otak kiri dan otak kanan. Lalu strategi belajar untuk si otak kiri dan si otak kanan. Tentunya ini beda, ayah bunda ya. Nanti bisa silahkan dibaca dengan seksama. Nah, ada juga yang si siswa otak seimbang. Nah, maksudnya ini gimana? Kalau ayah bunda lihat prosentase antara otak kiri dan otak kanan ternyata tidak terlalu jauh, apalagi hanya 0, 1, berarti itu termasuknya anak ayah bunda itu otaknya seimbang. Artinya, kapan dia harus menggunakan otak kiri, kapan dia harus menggunakan otak kanan, sistemnya on off. Berarti keren anak ayah bunda. Jadi pada saat menggambar, oh iya dia digunakan otak kanan, dia berimajinasi dan lain sebagainya. Pada saat gurunya nerangin, yuk sekarang kita belajar konsep berhitung. Nah, dia udah langsung on off, langsung dia harus apa namanya? Harus mengaktifkan otak kirinya. Nah, itu seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, hasil tes yang keempat yaitu learning communication karakter. Ayah Bunda silakan boleh dilihat di situ grafik yang tertingginya apa? Apakah anak ayah bunda termasuk si cognitive learning atau si affective atau critical learning atau reflective learning? Biasanya yang kritikal dan reflektif itu jarang muncul, tapi kadang-kadang suka ada juga yang muncul meskipun hanya 10%. Nah, kita fokus terhadap yang muncul tinggi. Misalkan di hasil ini dia cognitive learning-nya tinggi. Nah, artinya berarti dia itu memakai logika dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi, ayah bunda kalau ada keinginan kepada putra-putri ayah bunda bahwa misalnya, Dek, kamu harus rajin sekolah, kamu harus rajin belajar. Alasannya kamu rajin belajar itu supaya nanti kamu apa namanya bisa berbagi pengetahuan. Kan kamu ingin jadi dokter itu harus bla 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 misalkan. Pokoknya yang masuk sama logikanya itu dia bisa masuk. Kalau anak ayah bunda termasuk dominan yang cognitive learning. Tapi kalau anak ayah bunda ternyata dominannya affective learning, nah biasanya itu logika mengalahkan perasaan. Jadi memang yang affective learning-nya tinggi, yang merahnya tinggi, artinya dia termasuk anak yang perasa, ayah bunda. Jadi memang di awal harus dibesarkan hatinya dulu. Misalkan begini, di sekolah mau ada perform ya, mau ada tampil panggung misalnya. Nah, padahal dia tuh bisa, dia tuh keren pada saat di kelas dengan gurunya, latihan dengan teman-temannya bisa. Tapi pada saat dia harus tampil di panggung, ada aja alasannya. Malu, mah, nggak mau tampil, Pak. Soalnya nanti dilihatin teman-teman. Nah, gitu. Biasanya alasan seperti itu. Nah, itu biasanya sebenarnya bisa diatasi dengan cara apa? Dengan cara kita pasang kuda-kuda dulu sebelumnya. Itu harus dibesarkan dulu hatinya karena dia termasuk yang perasa, termasuk yang afektif. Berarti dibilangin dulu bahwa eh, adek tuh hebat. Kemarin mama lihat adek tuh bisa
pas latihan keren banget tuh Bu Guru kemarin memvideoin. Ih, berarti sekarang Ade bisa tampil lebih hebat, apalagi tuh baju kostumnya udah bagus dan lain sebagainya. Jadi bisa diolok dulu gitu loh. Bisa diolok dulu supaya moodnya itu bagus. Karena yang afektif ini biasanya tergantung mood segala sesuatu. Mungkin ayah bunda juga pernah merasakan ya, ada anak ayah bunda yang tiba-tiba nggak mau sekolah, yang tiba-tiba mogok gitu, nggak mau tampil dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, baik, kita lanjut. Nah, ini bisa dibaca ya, ayah